Media Korea sampai begitu heran. Fakta terungkap jelas. Masyarakat Korea dibuat heran bagaimana STY benahi sepak bola Indonesia dari akar. Ketulusan dan kesetiaan itu bernama Shin Tae-yong. Ternyata bukan hanya kata-kata saja. Shin Tae-yong sudah membuktikan segalanya itu pasti bisa diraih jika sepak bola dikelola dengan benar. Sejak kedatangan Shin Tae-yong pada akhir 2019 silam, Timnas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Hal itu tak terlepas dari keputusan gila Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh tim lain. Salah satu keputusan gila Shin Tae-yong ketika datang ke Timnas Indonesia adalah mencoret sejumlah nama besar yang ada dalam skuad. Sebut saja seperti penjaga gawang Persija Jakarta, Andritani Ardiasa, gelandang Persib Bandung, Febri Haryadi, dan bek Persija Jakarta, Hansa Muyama. Ia pun memantau ulang pemain-pemain yang dianggap layak untuk jadi regenerasi di Timnas Indonesia. Hal itu pun cukup mengejutkan, meski pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan Timnas Indonesia. Selain mencoret nama besar, Shin Tae-yong juga memboyong sejumlah nama pemain muda. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu mempercayai skuad senior Timnas Indonesia diisi oleh pemain muda yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian Timnas Indonesia. Meski sempat diragukan karena terlalu muda, ketiga pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. Bukan hanya soal pemain muda saja, Shin Tae-yong juga menginginkan pemainnya berkembang di level klubnya masing-masing. Alhasil, Shin Tae-yong meminta anak didiknya untuk bermain di luar negeri meski bukan di tim kasta tertinggi. Permintaan Shin Tae-yong itu pun terbukti ampuh. Nama seperti Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, hingga Witan Sulaiman, AS Trencin pun mentas di luar Indonesia. Timnas Indonesia bukan hanya diisi pemain muda saja. Shin Tae-yong pun menginginkan keseimbangan pemain berpengalaman di Timnas Indonesia. Untuk itu ia mengajukan permintaan kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau Elkan Bagot masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Bahkan nantinya, Shiny Petinama, salah satu pemain yang mentas di Liga Norwegia, segera menyusul ketiga nama tersebut. Kedatangan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia bukan sekedar mengubah pola permainan saja. Shin Tae-yong pun juga meningkatkan kedisiplinan kepada anak didiknya. Salah satu buktinya, ia meminta anak didiknya untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sesuai standar atlet. Sentuhan tangan dingin Shin Tae-yong di Timnas Indonesia terbukti moncer. Saat ini permainan Timnas Indonesia sudah bisa dibilang lebih teratur ketimbang sebelumnya. Hal itu tak terlepas dari taktik Shin Tae-yong yang menerapkan sepak bola modern di dalam tubuh Timnas Indonesia. Adapun sepak bola modern yang dimaksud adalah pemain Timnas Indonesia terbiasa dengan pressing tinggi dipadukan dengan umpan pendek seperti tiki taka antar pemain.
Dan tak hanya itu saja, fakta mengejutkan baru viral di Korea, di mana STY membenahi sepak bola Indonesia dari akar-akarnya. Selain kedisiplinan juga taktik, Shin Tae-yong juga membentuk mentalitas pemain. Selama di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kerap menjajal lawan yang punya kualitas di atas skuad Garuda. Salah satunya ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Curaçao pada FIFA Matchday September 2022 silam. Menghadapi tim dari Amerika Selatan, timnas Indonesia mampu menang 2 kali dengan skor 2-1 dan 3-2. Dedikasi yang dilakukan Shin Tae-yong itu ternyata membuat media Korea heran. Bagaimana tidak, STY sampai menolak negaranya sendiri demi mengembangkan sepak bola Indonesia. STY pernah berjanji bahwa akan meninggalkan Indonesia jika pondasinya sudah kuat, dan itu kemungkinan besar dapat ia realisasikan setelah tahun 2027. Fakta inilah yang membuat masyarakat Korea bangga kepada Shin Tae-yong. Sebab STY membuktikan bahwa dirinya tak pupus harapan ketika dibuang timnas Korea. Dia membuktikan profesionalitasnya ketika memulangkan negaranya sendiri di Piala Asia U23. Dan itu pastinya juga membuat hatinya hancur. Karena kita tahu, STY adalah pelatih yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk negaranya. Kita patut bangga atas pencapaian Shin Tae-yong yang saat ini berhasil di timnas Indonesia. Dan pencapaian ini tak ia dapat hanya dengan 1 malam saja, tulis Chosun dalam sebuah artikelnya. Dan semua warga Korea juga berharap di kualifikasi Piala Dunia ini, STY juga bisa memberikan kejutan baru bersama timnas Indonesia untuk memperbaiki levelnya.